Ya, sudah direkam, kita mulai. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas ketidaknyamanan kita pada sore hari ini. Dan mari kita lepaskan seluruh perasaan-perasaan kita yang tidak mendukung proses ini, dan kita mulainya dengan hati yang lebih tenang. Kita akan melakukan praktek, dan praktek tadi kalau saya dengan kelas A saya bisa katakan sukses tadi. Saraf kelas B juga yang dalam keseharian itu biasanya kelas B itu lebih hangat kalau saya bandingkan dengan kelas A ya. Maka proses kita nanti juga mudah-mudahan supaya lebih baik. Nanti sebelum saya lupa ini, lebih baik saya ingatkan 2 kali daripada saya lupa. Nanti waktu Bapak Ibu di bawah nanti itu kurang lebih apa ya? Kurang lebih 30 menit. Jadi sekitar 30 menit tukar. Jangan tunggu saya perintah lagi. Langsung tukar, tetapi kasih jeda beberapa detik sehingga nanti kalau misalnya videonya dipotong masing-masing juga aman. Jadi jeda sekitar ya 5 detik sampai 10 detik lah. Nah, itu bisa, sudah bisa. Oke, mari kita mengawali pertemuan kita ini dengan doa. Saya mohon kesediaan Ibu Selvina memimpin kita dalam doa. Siap, Bapak. Marilah kita tenangkan hati dan batin kita. Kita menghadap Tuhan dalam doa, dan perkenankanlah saya membawakan doa ini dalam ajaran agama Katolik. Yang lain menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, syukur berlimpah kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala cinta dan kebaikan-Mu. Hingga pada sore hari ini, kami kembali berkumpul di room diskusi ini dalam presentasi tugas kami. Kami mohon, ya Tuhan, sinar terang Roh Kudus-Mu sudi menerangi hati dan pikiran kami, agar kami bisa melakukannya dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Allah yang Maha Kuasa, nama-Mu kami puji kini selalu sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Ibu Selvina. Siapa pimpin kita ice breaking dulu, supaya jangan marah-marah lagi, terutama Fasilnya. Ayo, siapa yang pimpin ice breaking? Pak Leonardo, silakan Pak Leonardo. Baik, terima kasih Bapak. Ice breaking ini kurang lebih seperti yang kemarin pernah sudah buat, dengan clue menebak angka. Clue-nya trek atau lintasan balapan berbentuk datar. Trek atau lintasan balapan berbentuk datar. Trek atau lintasan balapan berbentuk datar. Nah, kalau 2 dikurang 1 sama dengan 1. Yang lain pas kah? 1 sama? 1. Maksudnya saya lagi berpikir menghubungkan dengan rel berbentuk datar ini. Nah itu. Iya. 2 kurang 1 memang 1, tapi hubungannya dengan rel berbentuk datar. Sampai ke awal itu apa? Lintasan atau trek balap berbentuk datar. Nah, 2 dikurang 1 berapa? Sama dengan 3. Trek atau lintasan balap motor mobil berbentuk datar. 2 dikurang 1 sama dengan 0. Iya. 1 ya tadi yang jawab 1 benar. 2 itu kan dia di bawahnya datar toh. Jadi
Oh iya iya. Iya. Dua dengan tanda kurangnya itu. Yang pemimpin apa bingung. Rel lintasan bentuk Lintasnya berbentuk datar. Datar. berarti yang ada datarnya. Yang dihitung angka saja atau dengan dia punya operasi, tanda operasi hitungnya lagi kurang. Kalau begitu dua. Kemungkinan operasinya dihitung. Kalau berarti dua. Operasinya dihitung mah sama dengan juga harus hitung. Iya, Iya. betul. Banyak juga dihitung. Kita harus hitung. Maka 2 minus dan sama dengan atas bawah. Jadi bahkan 4 itu. 2 kurang 1 jadinya 4. Bisa. Sama dengan, oh ya betul. Iya, Ya, benar. Iya. Kalau dianalisis 4. begitu maka begitu. Iya. Berarti kalau operasi hitung otomatis 3 sudah masuk itu angka berapa saja? 8 dikurang 0. 8 dikurang 3. 3. Pasti karena Iya. semua angka kalau hasilnya pasti 3 semua sudah. Iya. Begitu juga dengan penjumlahan kan plus ada bentuk datarnya dan sama dengannya 3 jadi otomatis 3 semua. Bilangan tanpa Kalau datar, ya. bilangan tanpa ada hubungannya dengan bidang datar pun hasilnya tetap 3. Ya. 0 dikurang 0 3 juga. sama dengan 3. 3. Tadi sudah kasih tahu jawabannya. Iya. Ya. Mantap ice breakingnya. Iya. Berarti 0 tambah 0 juga 3 toh? 0 tambah 0 0 tambah juga 0 3 sama Bapak. dengan 3 Pak. Iya. Yang berkaitan dengan datar. Sama dengannya. Ya. Jangan lupa Iya. sebut sama dengan karena sama dengan juga datar itu. Sama dengan juga ada datarnya, ada 2 itu. Lintangnya berbentuk datar ya? Kecuali 0 dikali 0 hasilnya sama dengan 2. 2. Oh iya 2. 2 Sama sama dengannya. dengannya. Sama dengannya saja yang dihitung. Ya. Berarti kalau operasi hitung dan perkalian dan pembagian hasilnya 2, otomatis 2 kalau tanpa bilangan dengan bidang datarnya, sedangkan penjumlahan dan pengurangan hasilnya 3 apabila tambah bilangan dengan bidang datar. Ya, sekian dulu Bapak, itu saja. Oke, mantap. Jawab. Kuncinya ada di clue itu. Ya. Makanya saya lagi Clue. pikir tadi clue-nya apa hubungannya dengan bidang datar yang disebutkan pertama itu kan. Clue itu bahasa Inggris ya Ibu Siti ya? Ya, Itu yang artinya indikator toh? Ya. Petunjuk. Clue Indikator ya. petunjuk. Ya. Kata Oke, terima kasih Pak Leo. Teman-teman mohon izin saya share screen dulu ya. ya, Pak. Ternyata hilang. Sebentar. Bagaimana, sudah terlihat? Sudah Bapak? Sudah terlihat? Sudah. Sudah Oke, baik. Ya. Kita di ruang kolaborasi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Sesi 2 ini sesinya praktek karena di sesi 1 itu kita sudah 4 JP, maka di sesi 2 ini kita hanya 2 JP. Ya. Tadi saya dan kelas A mereka sedikit terburu-buru, tapi kalau B ini karena sesi akhir maka tapi juga jangan sampai terlalu lama ya. Maksudnya lama setelah coachingnya itu cukup sekitar 30 menit, kurang lebih.
32 menit, 35 menit, itu bukan soal. Nah, tapi jangan sampai 1 jam. Kalau 1 jam itu bukan coaching lagi, itu berarti ceritanya sudah lari lain itu. Ya, dalam praktek coaching itu, saya punya pengalaman juga begitu, kurang lebih ya sekitar 15 menit. 15, 16, 17 menit sekitar itu. Oke. Identitas modul ini kita tetap yang sama seperti pada sesi 1 ya. Hanya bedanya di sini bahwa hanya WJP saja yang sudah sampaikan tadi. Dengan kompetensi lulusan yang dituju, capaian umum modul, kemudian capaian khusus modulnya masih tetap yang sama. Agenda kita ada pembukaan, review saya pikir tidak perlu. Nanti langsung masuk ke aktivitas sesi ruang kolaborasi. Kemudian setelah itu baru ada review aktivitas pembelajaran. Jadi Bapak Ibu nanti berada di board itu di aktivitas sesinya saat prakteknya. Kemudian reviewnya kita sudah kembali ya, sudah kembali dan bisa membacakan yang kemarin sudah dikerjakan. Kalau sebentar sudah selesai ke praktek, masih ada waktu bisa lihat kembali. Nah itu disampaikan di review di yang bagian keempat ini. Tujuan pembelajaran, CGP dapat mempraktekkan alur percakapan coaching Tirta, dan melakukan refleksi terhadap praktek percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Nah, jadi di pembukaan ini kita tidak lama ini, maka tadi saya tunggu itu karena memang kita tidak lama. Hanya sekitar 8 menit saja, langsung saya masuk pada penjelasan coachingnya, instruksinya. Nah, lalu Bapak Ibu akan masuk ke ruangan masing-masing yang sudah saya sediakan. Nah, kemudian praktek coaching itu kurang lebih 30 menit. Kemudian lembar refleksinya bisa sempurnakan yang kemarin. Kemudian ada kesempatan sekitar 20 menit kita bisa menyampaikan hasil refleksi ya. Kemudian ada sedikit penguatan nanti, setelah Bapak Ibu menyampaikan refleksi. Ya. Kemudian kesepakatan belajar kita masih menggunakan yang sama, tidak perlu dibahas lagi, kan kita sudah ikuti. Kemudian, oke, ini instruksinya. Nah, jadi praktek coaching itu dengan menggunakan model Tirta, kemudian praktek coaching dilakukan secara berkelompok terdiri dari 2 CGP, jadi sama seperti pada latihan itu. Kemudian CGP secara bergantian berperan sebagai coach dan coachee. Nah, jadi sekitar 15 menit, kurang lebih 15 menit, silakan menunggu jeda sekitar 5 detik sampai 10 detik, langsung tukar peran ya. Nah, kemudian topik yang dibahas, gunakan topik ke waktu latihan itu juga boleh. Kemudian masing-masing CGP melaksanakan praktek coaching maksimal 15 menit. Nah, dia bilang maksimal, tetapi kalau misalnya sampai 16 menit juga tidak apa-apa. Tapi saya ingatkan tadi, jangan sampai 30 menit. Nah, itu mau jadi apa? Nah, jadi diupayakan supaya jangan sampai terlalu lama juga ya. Dengan menggunakan rujukan pertanyaan yang ada, tapi juga jangan sampai terlalu singkat yang akhirnya membuat proses coaching tidak berjalan. Terkesannya tidak berjalan. Kemudian praktek coaching dilaksanakan di breakout room. Ya, ini lembar refleksinya yang kemarin sudah ada, tinggal nanti sebentar disampaikan ya dengan menggunakan rujukan pertanyaan yang ada ini. Lalu, nah ini kriterianya, sehingga dalam prakteknya nanti selalu memperhatikan ini. Bisa baca memang agak kecilnya. Oke, pertama itu mendengar aktif. Artinya bahwa ketika dalam proses itu kita tidak sibuk dengan yang lain ya. Ketika teman kita atau coach kita sedang menyampaikan
apa keluh kesahnya, coach sedang curhat itu jangan sibuk yang lain. Jangan sementara aja balas WA atau sementara menerima telepon. Itu kacau itu. Hindari semua itu. Kalau memang ada telepon masuk ya dibiarkan saja, lepas saja. Kemudian supaya kita bisa melihat bahwa ternyata dia mendengar aktif, maka kameranya tetap on. Jadi kameranya tidak boleh ditutup. Kalau yang gunakan 2 perangkat ini, Ibu Renelis ya, Ibu Renelis. Betul Bapak. Dua-duanya masuk Ibu. Maksudnya dua perangkat itu masuk dalam breakout room itu. Iya Bapak. Ya. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, mengajukan pertanyaan berbobot itu sebenarnya hasil dari kita mendengar aktif. Hasil dari kita mendengar aktif. Kalau tidak mendengar aktif, maka kita mengajukan pertanyaan bisa saja tidak pas. Kalau misalnya coach omong, lalu coach sudah menangkap apa yang dia omong, tetapi mungkin masih agak bingung, bisa balik bertanya ulang, apakah yang dimaksudkan tadi ini atau bukan? Bisa bertanya ulang begitu ya, sehingga kita ambil kata kuncinya tepat betul sesuai yang dimaksudkan oleh coach. Hindari menjas, asumsi, atau bisa juga mengasosiasi ya, melabel, nah itu juga dihindari. Kemudian fokus kita itu ada pada coaching, bukan pada permasalahan yang dibawa. Contoh, kepala sekolah marah guru itu, sehingga membuat guru itu rasa percaya dirinya di depan anak-anak hilang. Nah, yang mau kita atasi adalah rasa percaya dirinya yang hilang tadi itu. Bukan kepala sekolahnya marah. Bisa tangkap maksud saya? Jadi bukan pada permasalahannya, tetapi pada coachingnya. Masalah yang menimbulkan coaching seperti apa? Kita atasi coachingnya itu dengan mengajukan pertanyaan. Jadi jangan sampai kalau butuh sampaikan kepada kepala sekolah itu supaya dia lebih tenang. Tidak bisa. Itu pihak yang sudah ada di luar. Tetapi misalnya karena kepala sekolahnya marah, sehingga membuat coachingnya itu merasa minder di depan anak-anak. Nah, itu yang mau kita kembangkan, itu yang di situ rasanya itu, supaya bisa menghilangkan rasa tidak percaya dirinya tadi. Bisa tangkap maksud saya? Bisa, Bapak. Ya Bapak. Iya Bapak. Kemudian yang terakhir, memberdayakan coaching. Kita memberdayakan coaching. Memberdayakan coaching artinya bahwa ini apa? Jangan kasih solusi. Jangan nanti ajar dia kalau begitu engkau harus buat begini. Bukan itu. Kalau sampai kita yang menasihati, memberi dia jalan keluar, maka proses ini bukan proses coaching lagi. Itu lebih tepatnya apa itu ya? Kayak konseling ya. Kayak konseling yang menawarkan jalan keluarnya. Tapi kalau coaching tidak. Coaching kita memberdayakan dia, mengajukan pertanyaan supaya dia menemukan kekuatannya untuk mengatasi masalahnya sendiri. Nah, kita ajukan pertanyaan supaya dia bisa menemukan kekuatan untuk mengatasi rasa mindernya tadi. Nah, sehingga tidak bisa kalau coach bilang, kalau aku harus bisa bangkit, harus berani. Itu tidak apa-apa, biasa saja. Jangan nasihati. Jangan menasihati. Karena hubungan kita di situ kemitraan ya. Kemitraan. Dengan demikian maka pada pertemuan waktu di sesi 1 itu kan saya sudah ingatkan itu. Jadi bahwa seorang coach tidak harus lebih senior daripada seorang coaching. Tidak harus. Nah, seorang yang lebih terkenal, mungkin lebih junior, kurang pengalaman, tapi dia bisa memberikan coaching kepada coachingnya yang jauh lebih senior, lebih berpengalaman. Oke, jadi nanti yang akan dinilai ini ya, jangan lupa hadir penuh dalam proses itu, sehingga kita bisa menangkap apa yang dia sampaikan,
kemudian mendengarkan aktif, bisa juga memberikan reaksi-reaksi. Oh iya, iya, oh, baik. Bisa begitu ya? Bisa menyambung. Nah, sehingga kita bisa, kalau kita sudah bisa menangkap emosinya, berarti itu bisa dengan sendirinya muncul. Oke, yang berikut, jangan takut salah. Jangan takut salah. Tadi di kelas aja mereka, apa ini kamu takut salah? Salah apa? Ini barangkali latihan. Kita coba praktik. Nah, kita salah di sini lebih baik daripada nanti salah pada saat kita menerapkannya bersama dengan teman di sana, toh. Nah, jadi gunakan kesempatan juga sebagai kesempatan latihan lagi supaya kita lebih hebat. Ini barang pendatang baru, jadi memang kita butuh banyak belajar ya. Oke. Ya, saya pikir sampai di situ penjelasan saya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan sebelum kita ke ruang masing-masing. Oh ya, sabar. Kalau misalnya di daerah sekitar itu ada keramaian, ada anak, atau coba diupayakan untuk ya suara sampaikan kepada mereka untuk suara diturunkan ya, sehingga nanti percakapan itu didengar jelas. Lalu nanti, ini saya harus ngomong lagi. Nanti kalau mau dikirim ke LMS, tidak perlu lagi tambah dengan dia punya back sound-nya lagi dengan musik, tidak usah. Karena pengalaman selama ini kan ada yang kita dengar musiknya, suara tidak dengar. Padahal yang kita mau lihat itu, kita mau nilai itu suaranya itu dia omong apa, bukan musiknya. Nah, jadi nanti kalau edit untuk tambah-tambah bagian depan, Bapak Ibu Guru kali ini yang akan bertindak sebagai coach adalah Ibu Renelis dan akan bertindak sebagai coach adalah mari dan saksikan. Silakan mau tambah di bagian depannya itu boleh. Tapi untuk back sound-nya tidak usah ya. Karena nanti saya takutnya nanti suara back sound-nya lebih besar daripada suara orang yang ngomong. Oke, ini ada 2 orang yang angkat tangan, saya layani dulu, baru kita masuk ke breakout room. Pertama Pak Hendrik, silakan. Baik Bapak. Maksudnya hasil rekaman ini kan Bapak rekam dari situ, tuh Bapak nanti kami terima hasil rekamannya atau bagaimana Bapak? Bisa. Kalau saya offer jadi co-host, merekam sendiri juga bisa. Terserah, mau yang mana? Saya offer jadi co-host, rekam sendiri. Juga boleh. Bapak rekam saja. Rekam saja Bapak. Bapak yang Diterima. Atau Pak Lenarus bisa, Kalau Pak Lenarus bisa, nanti saya offer Pak Lenarus jadi co-host, rekam sendiri. Nanti akan masuk di drive saya, masuk di Pak Pung drive juga. Maksudnya untuk semuanya ke Bapak? Tidak, saat berbincang 30 menit itu bersama teman itu. Artinya saya cukup dengan saya punya pasangan saja rekaman itu untuk saya dengan saya saja. Iya. Sedangkan teman-teman yang lain, Teman-teman lain mau rekam sendiri juga boleh. Kalau saya rekam dari sini juga boleh. Nanti kirim linknya. Kami Bapak yang rekam. Karena Bapak yang rekam. kalau ya karena saya rekam 6 sekaligus itu biasa, tapi 7 ini saya belum coba ini. Mudah-mudahan tidak apa-apa nih. Oh iya. 7 ini saya belum coba, tapi mudah-mudahan aman ya. Mudah-mudahan. yang direkam di ruangan utama ini kan sedang direkam ini Bapak. Sedang. Kemarin bilang nanti dipotong saja. Oh tidak, nanti fotonya durasinya terlalu panjang Pak, sehingga saya memutuskan bahwa ke bor masing-masing saja. Ke bor masing-masing. Sehingga tambah dengan 6 kelompok maka jadinya 7. 7 ini saya belum coba. Tapi mudah-mudahan laptop saya aman ini. Ya. Kalau 6 biasa. Tadi juga 6 tadi. Tidak ada masalah. Oke. Atau Pak Linarus bagaimana? Saya bisa Bapak, cuman jaringan di sini ada error. Kadang itu harus share screen juga, dia pernah saya share screen waktu itu dengan teman Pak Ibu Siti, dan waktu kelompok awal-awal itu kan pernah hang, pernah terhenti juga waktu itu. Iya. Sudah saya akan bersini saja ya. Kompetensi bisa, hanya jaringannya yang tidak mendukung Bapak. Ya. Tapi kalau ada yang bermasalah baru kita ulang.
Dan mudah-mudahan bisa, mudah-mudahan bisa. Kalau 6 saya bisa rekam memang, tapi 7 ini yang baru kali ini. Karena ada 6 kelompok, tuh, 6 kelompok tambah 1 main room ini. Tapi nanti yang berada pada jaringan yang bagus siapa kira-kira ini sekarang? Yang berada pada jaringan yang baik sekarang, posisi sekarang, Pak Felix? Ya, Bapak. Oke, Pak Felix tidak usah keluar dari apa ya, tidak usah keluar dari. Tapi matikan mikrofon, matikan speaker. Dua-duanya dimatikan. Di tengah itu kan ada mikrofon. Sebelah kirinya kan ada apa? Speaker ya? Atau di teman-temannya tidak muncul? Yang di mana tuh, Bapak? Di bagian bawah, di bagian bawah. Hanya mikrofon saja. Mikrofon dan Oh, kamera Mikrofon saja. baru langsung kamera. Mikrofon dan baru kamera. Tidak ada ini, Iya. tidak ada speaker. Tidak ada kan? Ada, Bapak. Tidak ada Bapak. Oh, berarti jaringan itu. Jaringan. Mikrofon langsung kamera. Saya juga yang video kelihatan hanya Bapak punya saja, yang lain tidak kelihatan. Sedangkan kalau Berarti kemarin saya dengan Pak Nadus berdua saja videonya ada. oh ya. Oke, kalau begitu begini. Sudah, saya rekam saja dari sini. Kalau sampai ada yang bermasalah, ada kelompok yang bermasalah, kita rekam ulang. Iya. Siap. Malam ini juga kita beres ya. Supaya Siap. jangan ada yang tunggal-tunggal lagi. Kan hanya 30 menit kan. Kan tidak lama. Oke, saya siapkan apa dulu ya? Ruangan. Oh, sabar. Jadi kelompok 1 bor 1. Pak Felix bor 1. Nah, Pak Felix nanti di Iya, bor Bapak. 1. Ibu Siti, Pak Ismail bor 2. Pak Leonardus dengan Pak Pernadus Odo bor 3. Pak Frans, Ibu Yoventa bor 4. Ibu Raineldis, Pak Hendrik bor 5. Ibu Selvina, Pak Frederick bor 6. Nah, sehingga terpaksa keluar dari sini. Keluar dari sini. Tapi saya siapkan dulu ya. Saya siapkan dulu baru masuk ya. Iya. Oh ya. Saya buka pintunya dulu supaya jangan apalagi jangan edit lagi. Kalau tidak maka saya harus ke sana tekan dulu, izinkan dulu. Ya, tunggu saya mungkin sekitar 3 menit.
Ya, kalau sudah selesai, tinggal resen saja ya. Resen berarti saya tahu bahwa sudah selesai. Saya matikan rekaman. Nah, ya, kalau jadi sudah selesai, resen saja. Sehingga saya matikan ini. Kalau misalnya ada kendala-kendala ini lagi, WA ya, sehingga WA saya tetap aktifkan ini. WA di grup nih. Nah, Siap, Bapak. sehingga saya selalu lihat. Nah, sehingga kalau ada kendala, karena suara 61 kali itu berisik sekali tuh. Jadi, nah, WA saja ya kalau misalnya ada kesulitan. Oke, ini ada ya 7 apa sudah tersedia ini. Sabar. Oke, boleh keluar dari main room, lalu masuk. Saya beri kesempatan ngobrol 5 menit ya. Ngobrol dengan pasangan masing-masing 5 menit dulu baru kita mulai. Bisa toh? Atau terus cepat? Bisa, Bapak. Bisa, Bapak. Bisa. Bisa, Oke, Bapak. ngobrol dulu. Siapa yang lebih dulu? Apa yang harus dibuat nanti? Sekitar 5 menit begitu. Baru saya ke ruangan masing-masing untuk saya rekam. Jadi ngobrol saya belum rekam itu. Ya, siap, Bapak. Oke. Siap. Silakan keluar. 5 menit saya akan berkunjung untuk rekam. Saya sudah di dalam. Ya. Saya coach dulu. Guru Oh. coach. Saya coaching. Saya coach. Ya, guru coach, saya coach. Sehingga Oke. kita gas mulai kemarin. Nanti kita pokok materinya sama seperti kemarin dan nanti kita ikut dia punya alur seperti biasa saja. Jadi Di tujuan nanti baru kita main kode saja karena saya pakai stopwatch juga di sini. Jadi kalau 15 menit kode kode selesai langsung kita udah tukaran memang. Saya pakai stopwatch juga untuk ukur hitung di sini juga. Oke. Lihat dari waktunya saja. Sekarang jam kita 15 menit aja deh. Ya.
kisaran begitulah, tidak sampai 15 juga bisa, intinya sekitar 14, 16, kurang lebih tambah Apa punya masalah tadi tentang apa kemarin? Coba ulangi lagi. Saya punya tentang Siswa siswa yang tidak kumpul laporan. tidak mengumpulkan, tidak ya melakukan apa laporan tidak dikumpulkan, tidak konsultasi laporan, bimbingan laporan, sehingga laporannya tidak dikumpulkan waktu maju ujian. Saya punya masih tetap yang sama tentang ada 2-3 siswa yang setiap kali saya les selalu kurang respon, tidak suka dengar materi, lebih banyak tidur dan lebih banyak tidur dan tidak mau menerima pelajaran dengan baik itu kan. Iya. Itu masalah saya punya tuh. Jadi itu yang nanti kita dua sama-sama lihat sama-sama ya, Ma. Terus kita tetap yang sama ya, Emak jadi coach dulu, saya jadi coaching dulu atau ke bagaimana? Mana-mana saja saya, Mama Ibu yang kuci lebih dulu. Pak Guru yang coach. Ada guru yang coach, Mama Ibu yang kuci. Oke. Berarti di sini 17, 19. Kita nanti pas mulai berhitung 15 menit itu Pak Guru. Nanti Emak juga lihat di situ. Ya. Kalau Bapak Fasil sudah perintahkan, nah kita hitung dari situ. Ya. Sudah 17.20 ini, 17.20 berarti sampai 17.35. Yang pertama ini. Tapi belum ini. Oh, belum? Belum, Bapak Fasil belum perintah. Kita 5 menit masih omong. Oh, begitu? Nah, belum ada rekaman ini. Oh iya. Bisa. Kita diberi waktu 5 menit. Kita diberi waktu 5 menit untuk apa? Saling komunikasi dulu. Ya. Setelah Bapak Fasil sudah sampaikan, baru kita mulai. Jadi kalau seandainya 21, maka hitung dari 21 sampai 15 berapa? 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Iya. 17.36 pas 15 menit. Kalau seandainya dia mulai dari 17.21. Iya. Ada. 21 sama dengan 36. 22 dengan 37. 17.33 sama dengan 38. 17.34 sama dengan 39. 17.35 sama dengan 17.35 tambah 15 lagi ke Pak Guru. Tambah 15. 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50 tuh. Iya. Tapi ini sudah lewat 2 ini Pak Guru. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, belum. Sebentar dulu. Kalau memang dia start mulai dengan 17.33 ya kita mulai hitung. Tapi ini belum ya, Bapak belum kasih. Saya pakai 2 ini, 1 HP, 1 ini, jadi saya punya muka tampak tuh ada
Di layar. Di layar belum tampak, mungkin jaringan, tidak apa-apa. Aduh. Kalau ini ada kamera lagi. Belum juga, jaringan, tidak apa-apa. Hanya Bapak Fasil punya tampak. Saya punya tampak Kalau tidak, Ma? ada punya tampak. Ada di rumah kah? Ya. Kami dia di sekolah di sini nih, Dek. Kami Oh, minta. tidak apa-apa. Saya di sini ada agak ketinggian, jadi jaringannya agak baik ini. Oh. Kamu punya wajah belum tampak. Siap, Bapak. Baik, Kami Bapak. menunggu, Bapak. 17.25. 17.25. 17.25. 35. Katanya Ibu mau menceritakan sedikit tentang ngobrol atau menceritakan tentang menyampaikan sesuatu terhadap saya, Ibu. Betul, Pak Guru. Betul Kira-kira sekali. apa ya? Kira-kira apa yang Ibu mau sampaikan? Baik, Pak Guru. Terima kasih, Pak Guru, atas waktunya. Anak ini. Tetapi Pak Guru dalam perjalanan peserta didik yang lain aktif dalam berkonsultasi untuk pembuatan laporan ini sampai dengan selesainya pembuatan laporan.
satu anak ini tidak melakukan konsultasi sampai dengan hari tanggal ujian. Pas mau datang ujian begini, dia membawa laporan, tetapi Pak Guru laporannya adalah copy paste dari orang lain punya. Nah, ini yang menjadi persoalan Pak Guru. Oh ya, wah ini topik yang sangat menarik ya Ibu ya. Nah, topiknya menarik, bagus untuk kita diskusi ya Bu. Nah kita punya waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit ya Ibu. Kita punya Baik, waktu. Pak. Jadi kira-kira dari Ibu sendiri, kira-kira apa yang ingin Ibu capai dari hal ini? Baik, yang ingin saya capai dari percakapan kita pada sore hari ini Pak Guru adalah saya mau mendapatkan solusi jalan keluar dari persoalan ini. Dalam hal ini anak saya ini tidak membuat laporan, bahkan dia mengambil orang lain punya laporan, kemudian dia bersedia untuk mengikuti ujian. Ternyata apa yang dilakukan salah. Dia mengambil jalan pintas, yaitu mengambil orang punya laporan, lalu menyerahkan bahwa dia menjadi bukti bahwa dia sudah melakukan, tetapi dia sudah melanggar. Bahkan dia sudah dalam hal ini dia sudah menipu saya sebagai guru pembimbingnya, sudah tidak membuat, kemudian menipu lagi. Jadi di sini membuat saya sebagai guru pembimbingnya sangat kecewa. Jadi saya mau mencari jalan keluar untuk mengatasi persoalan anak ini, sehingga anak ini bisa membuat laporan, lalu menyerahkan ke sekolah, lalu bisa mengikuti ujian laporan ini dengan baik. Demikian Pak Guru. Oh, wah ini begitu ya Ibu ya. Ini terkait dengan anak yang menipu Ibu ya. Iya, Terkait laporan. Kira-kira sekarang ini situasi sekarang ini yang Ibu hadapi dengan dia seperti apa Ibu? Yang saya hadapi anak ini sampai dengan saat ini, anaknya tidak datang untuk konsultasi lagi laporan, tetapi karena langsung maju saja ujian. Kebetulan saya tidak menjadi pengujinya, tetapi guru lain yang menjadi pengujinya, saya sebagai pembimbingnya. Jadi anak ini dikasih kesempatan oleh pengujinya untuk membuat laporan, untuk melakukan uji laporannya, tetapi laporannya masih gantung, belum diselesaikan. Seperti itu Pak Guru. Ya, berarti Ibu mengalami situasi semacam ini ya Ibu ya, macam anak yang kurang tidak mau untuk merespon dengan baik tugas yang Ibu berikan, dan bahkan dia sampai mengumpulkan tugas pun tugas yang dia pakai jiblak ya Ibu, pakai tipu ya Ibu. Betul Pak Guru. Ya kira-kira apa yang menjadi yang mempengaruhi anak tersebut sehingga dia bisa melakukan hal itu Ibu? Baik Pak Guru, sampai anak ini melakukan tindakan demikian karena anak ini pada dasarnya dia memang pelajaran yang dilakukan oleh BCLP tersebut lebih berpihak pada siswa dan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Begini Pak Freddy, ketika saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi sekali atau 2 kali,
saya boleh katakan bahwa apa yang saya harapkan belum tentu langsung berhasil. Meskipun semua tahapan atau langkah-langkah dalam pembelajaran sudah saya terapkan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Saya sendiri sebagai guru juga menyadari bahwa saya juga belum sempurna, sehingga apa yang saya harapkan belum tentu langsung tercapai. Jadi saya sudah menerapkan 1 bahkan 2 kali pembelajaran berdiferensiasi, tetapi hasilnya belum maksimal sesuai dengan apa yang saya harapkan, apa yang saya tuangkan dalam RPP yang saya ajarkan itu, Pak. Baik Ibu Selvi, ini sudah sangat luar biasa sekali. Saya salut Ibu Selvi. Terus kira-kira kapan Ibu Selvi mulai melakukan lagi penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini di kelasnya Ibu Selvi nanti? Memang begini Pak, sejak awal pembelajaran, sejak awal saya mengikuti pendidikan guru penggerak, saya mempelajari materi terkait pembelajaran berdiferensiasi, saya sudah mencoba untuk menerapkan di kelas. Akan tetapi, dalam persiapan saya terkait untuk pembelajaran, saya mengalami kendala terkait media pembelajaran yang belum lengkap. Sehingga penerapan yang sudah pernah saya lakukan itu belum sempurna. Saya terkendala dengan proyektor yang belum ada, dengan masalah internet, masalah lampu. Kalau macam listrik padam kan listrik padam sinyalnya hilang. Sehingga saya mengalami kendala seperti itu. Proyektor di sekolah juga hanya 1, dan pada saat penggunaan juga harus antrian dengan guru-guru yang lain. Jadi saya berharap ke depannya saya lebih mantap lagi dalam melakukan persiapan terkait apa yang saya butuhkan dalam pembelajaran. Selanjutnya, saya tuangkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, sehingga saya bisa gunakan pada saat pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas. Harapan saya secara bertahap dan terus-menerus saya akan coba. Maka suatu saat nanti 3 model pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk dapat saya terapkan secara baik dalam pembelajaran dengan tetap memperhatikan 3 gaya belajar siswa atau minat belajar siswa, yaitu di mana siswa dipetakan sesuai dengan minat belajar mereka, yaitu di visual, audio, dan kinestetik. Ya, besar harapan saya, mudah-mudahan saya bisa konsisten untuk bisa menerapkannya dalam pembelajaran saya ke depannya. Wow, mantap sekali Ibu Selvi. Luar biasa. Saya salut sekali Ibu Selvi. Artinya Ibu Selvi meskipun belum sempurna, tetapi Ibu Selvi sudah mencoba untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di kelasnya Ibu Selvi. Terus ketika menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, kira-kira Ibu Selvi berencana untuk berkolaborasi dengan siapa saja? Ya, dalam pembelajaran berdiferensiasi ini Pak Freddy, saya sudah sempat berpikir saya akan berkolaborasi dengan siapa saja, yaitu dengan tentunya dengan kepala sekolah sebagai pimpinan di lembaga pendidikan, dengan teman-teman guru sejawat di sekolah saya, untuk menyatukan pemikiran yang sama secara khusus terkait pembelajaran berdiferensiasi ini. Sebenarnya saya sudah berkolaborasi dengan rekan-rekan guru, yaitu wali kelas, tapi belum optimal, Pak. Oh iya, begitu ya. Iya Pak, saya belum optimal, sehingga saya merasa bahwa saya belum maksimal dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu, Pak. Oh iya, baik. Wah, it's amazing. Jadi sangat luar biasa Ibu Selvi. Wah, terus harapan Ibu Selvi untuk kedepannya itu seperti apa kira-kira?
Ya, harapan saya ke depannya tentunya untuk lembaga pendidikan tempat saya mengajar, yaitu untuk mencerdaskan anak bangsa. Harapan saya ketika saya mengajak rekan-rekan guru di sekolah untuk bisa terlibat dan melihat langsung ketika saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, karena kehadiran rekan-rekan guru akan memberikan saya masukan atau umpan balik terhadap proses pembelajaran yang saya lakukan tersebut. Iya, Selain betul. itu, ya siswa pasti merasa aman dan nyaman karena penerapan pembelajaran yang saya lakukan ini sudah sesuai dengan gaya belajar mereka. Seperti itu, Pak, harapan Wah, saya. baik Ibu Selvi. Wah, luar biasa sekali. Lalu bagaimana perasaan Ibu Selvi setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini? Ya, perasaan saya tentunya saya senang sekali, Pak Freddy. Karena sebelumnya penerapan pembelajaran yang saya lakukan sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak tentunya lebih kepada ceramah, Iya, lebih monitornya kepada saya sebagai seorang pendidik, sedangkan untuk siswa mereka hanya bisanya mendengar. Sehingga anak-anak kelihatannya cepat bosan, tidak semangat ketika saya melakukan pembelajaran di kelas. Akan tetapi, dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak ini, aktivitas siswa sangat berbeda. Selamat sore, Pak Leo. Selamat sore Pak Edo. Oke, bagaimana keadaan hari ini? Baik. Syukur. Terima kasih pada Tuhan. Oke. Kali ini Pak Leo datang ke saya nih untuk melakukan coaching bersama saya. Kira-kira Pak Leo mau lakukan coaching seperti saya ini, kira-kira Pak Leo datang ini sharing sedikit cerita tentang bagaimana Pak Leo sampai datang ke saya untuk kita berbicara tentang proses ini. Baik, ya Pak, terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya menerima kehadiran saya. Jadi dalam beberapa hari belakangan ini saya sepertinya sangat terpengaruh oleh orang-orang yang ada di sekitar saya dari segi kinerja. Jadi saya ingin kembali fokus melakukan apa yang menjadi tugas saya. Saya tidak ingin terpengaruhi oleh kinerja istilahnya kinerja orang-orang yang ada di sekitar saya yang misalnya lamban terus satu kelemahan bahwa kinerja saya itu sangat terpengaruhi dari kinerja orang-orang di sekitar. Jadi jika ada orang di sekitar saya berkinerja tidak baik, saya juga sepertinya mengikuti. Boleh diistilahkan bahwa loh kok kenapa saya saja yang kerjanya banting tulang kerja keras sementara mereka duduk kosong santai. Iya. Jadi saya terpengaruh dari itu. Jadi saya ingin membuang pengaruh itu jauh-jauh. Oke. Kira-kira menurut Pak Leo nih, tujuan akhir dari
saya ingin fokus menyelesaikan pekerjaan saya, karena pada akhirnya yang dinilai saya atas apa yang saya kerjakan, bukan atas orang lain kerjakan. Jadi itu. Oke, Pak Leo, ini menarik sekali nih. Menarik sekali. Menariknya itu adalah dengan situasi yang ada, tetapi Pak Leo berusaha untuk fokus dengan tetap bekerja. Iya. Menarik buat saya. Sehingga saya berpikir seperti ini. Kalau seandainya nih Pak nih, dari strategi, kira-kira masih ada strategi lain tidak Pak soal solusi ini? Hambatan-hambatan dari masalah yang sudah Pak hadapi ini. Ini ada dalam proses kita bekerja dalam satu atap, lalu masih ada beberapa yang teman-teman guru yang ini apatis lah, kita boleh katakan seperti itu, duduk masa puru tetapi yang lain bekerja. Lalu Pak Leo sendiri merasa bahwa ini kenapa ini? Ternyata Pak Leo sendiri punya hati, punya niat bahwa kalau saya tetap berfokus pada ini, maka saya akan terpengaruh nih. Maka sekarang saya harus fokus pada diri saya, lalu bekerja. Kira-kira Mas ada strategi lain tidak Pak? Menurut kalau terkait strategi lain, boleh dibilang saya tidak coba lari dari kenyataan juga atau coba lari dari keadaan yang ada, tetapi saya selalu berpikir positif. Yang pertama, solusi yang pertama tadi itu fokus pada pekerjaan, karena pada akhirnya pekerjaan saya yang akan dinilai oleh Bagaimana Pak dan Ibu? Sudah beres ya? Sudah selesai dong Ibu? dalam posisi sekarang masih ada sedikit pengaruh. Yang pertama, kalau untuk fokus pada diri sendiri, fokus pada apa yang saya kerjakan, karena pada prinsipnya bahwa apa yang saya kerjakan itu lah yang dinilai, bukan dari hasil apa yang saya lihat, itu sudah pada skala titik tengahnya lah, skala 5. Minimal dari fokusnya itu bisa naik sampai 8. Artinya berusaha untuk dari 5 tadi naik ke 8. Sedangkan berpikir positifnya ini kayaknya agak berat juga ini. Karena kita berada dalam lingkungan positif dan kita berusaha berada di lingkungan negatif. Kemudian dengan berusaha untuk berpikir positif kayaknya agak berat. Jadi saya coba biar targetnya 6 lah. 6 atau 7. 6 atau 7 begitulah, sehingga kalau saya rata-ratakan 8 tambah 7 15 bisa dapat 7,5. 7,5 istilahkan bisa
rata-rata pembulatan ke atas maka bisa 8. Oke, siap. Mantap. Lalu begini nih, kira-kira kapan ya bisa Pak lakukan ini strategi ini? Kira-kira kapan? Iya. Pak bisa lakukan Jadi strategi? kalau untuk saya lakukan dalam waktu dekat lah bisa diistilahkan, karena target untuk melatih fokus diri saya sendiri itu, karena artinya kan setiap hari saya bekerja ini, setiap hari kita bekerja Ya. minus hari Minggu. Nah, kemudian pekerjaan saya bisa langsung eksekusi atau merencanakan rencana aksi itu, melaksanakan rencana aksi itu, dan untuk berpikir Siap. Iya. Oke, menarik nih. Menarik tadi dalam nilai positif dan yang lain-lain. Yang saya tanyakan ini Pak, kira-kira dalam proses ini, Pak berproses tadi dengan keadaan masalah yang tadi Pak sudah hadapi, kira-kira Pak butuh orang lain tidak untuk menemukan solusi tadi? Oh iya. Kalau dibilang membutuhkan orang lain, pastilah, karena dasarnya manusia itu makhluk sosial. Tetapi dalam hal ini saya coba istilahkan tanpa melihat orang lain dulu. Kalau namanya membutuhkan, tetapi yang saya butuhkan di sini itu bukan dari orang lainnya, tetapi dari dalam sendiri, dari dalam diri sendiri. Yang saya ingin, saya butuhkan dari dalam diri saya sendiri itu adalah tekad yang kuat, kemauan yang tinggi untuk bisa menghilangkan semua itu. Jadi kalau bukan berarti saya tidak butuh orang lain, tetapi saya ingin mulai dari diri sendiri dulu. Oke, mantap. Ini tekad sebuah kekuatan yang ada dalam diri nih, yang Pak Guru mencoba untuk harus keluar dalam masalah yang ada. Iya. Cara dengan percaya diri bahwa ini harus ini. Tetapi setelah Bapak menyadari bahwa proses ini dia akan berkelanjut, maka Pak Guru juga pasti butuh relasi-relasi rekan-rekan yang lain. Jadi kira-kira setelah Pak Guru menemukan nih nilai tekad lalu dan nilai positif yang sudah ada, bisa kolaborasi tidak dengan teman-teman, sehingga maksudnya dalam prosesnya itu dia berjalan searah sama-sama sehingga ada keharmonian lah. Seperti kalau bisa dibilang untuk sebuah kolaborasi sudah pasti saya akan coba bangun dengan teman-teman, misalnya kolaborasi yang akan saya lakukan dengan teman-teman atau yang ada di lingkungan lah, supaya bisa mendukung apa yang menjadi tekad saya ini. Salah satunya mungkin ya mengarahkan atau mencoba untuk menunjukkan contoh
contoh atau teladan bagaimana bersikap positif atau dengan melihat sikap atau perilaku orang lain yang ada nilai positifnya lah, mencontoh ya, mencari teladan dan meneladani. Saya bisa bilang begitu kalau hubungan kolaboratifnya yang akan terbangun meneladani dan memberi teladan atau melihat teladan pada orang lain dan berusaha memberikan teladan dari dalam diri sendiri. Itu nilai kolaboratifnya atau semangat kolaborasi yang akan saya bangun bersama teman-teman. Oke, siap. Dan titik terakhirnya yang saya temukan adalah Pak Guru berusaha untuk meneladani dan meneladani sikap-sikap poin-poin baik dari beberapa relasi, baik itu dari senioritas dan sebagainya, tetapi poin teladan ini yang Pak Guru ambil sebagai poinnya Pak Guru sebagai proses pembelajaran dalam lingkungan yang Bapak sekarang hadapi. Jadi mungkin forum kita itu seperti itu. Terima kasih Pak Leo. Iya Bapak, ya terima kasih banyak. Sudah bisa memberi cerita yang baik tentang proses penerapan. Terima kasih. Jadi mungkin hal yang saya alami tadi itu sudah luar biasa sekali, banyak masukan dari Pak Edo, tetapi pada akhirnya bagaimana saya berusaha untuk menemukan apa yang sudah saya Selamat sore. Baik. Oke. Selesai pas jam 16.57. Pas. Pas. Jadi tadi Bapak Fasil omong bilang kalau sudah selesai bisa ini apa? Supaya dia apa? Oke, kita resen. Nah. Kita resen supaya bisa ini apa tuh? Oke. Ya. Oke. Sudah habis dan waktu. Terima kasih sinyal engkau sudah membantu kami. Iya, ya. Kita kembali ke main room. Oke, Bapak. Baik, Bapak. Sukses. Iya, Bapak. Terima kasih, Bapak. Aduh, ini kembali di mana nih? Buka kembali ulang di ini. Oh iya Bu Guru ya. Oh, kami kira kami yang pertama Ibu Siti. Ternyata Pak Is dengan Ibu Siti sudah di sini. Kan dia Pak Is cepat. Nah. Pak Ibu Siti dengan Pak Is mulai tadi malah. saya dengan Pak Edo ini mulai hitung-hitung. Tadi kita udah mulai jam berapa? Habis jam berapa?
Biasa Iya, lihat Pak, kalau di komen banyak. kita terlalu batas ya juga kasihan karena sepertinya masih omong toh. Memang kelihatan lebih dari 30 menit memang. Tapi tidak apa-apa. Oh. Tidak apa-apa. Itu bukan soal. Aman saja. Baik, rekamannya oke semua. Saya jaga setengah mati memang. Aduh. Ini kalau ada yang terpental maka harus ulang ini. Kami punya yang awal agak apa, Bapak? Ibu Ya, Venta Ibu Joventa tadi sempat hilang tadi. Sempat hilang. Lalu saya juga sempat terpental satu kali di Pak Frederick punya tuh. Pak Frans. Pak Frans itu saya juga Iya, sempat Bapak, terpental satu baru saya masuk lagi. Ya. Karena memang 7 satu kali jadi memang saya jaga setengah mati memang. Syukur tadi itu saya hapus drive C semua sampai beres dulu baru saya gunakan. Jadi dia agak sedikit aman ini. Alhamdulillah. Kita tunggu teman-teman lain dulu ya. Kita waktu masih ya mungkin sekitar 15-20 menit Mas. Tadi mulainya jam berapa juga saya tidak tahu tadi. Tadi sekitar jam lewat 20-an atau lewat belasan, 17 tadi saya sempat lirik. Sebelum Bapak masuk itu 17 tadi. Beliau tadi syukur Tapi waktu. kemungkinan jadi kalau dia naik sedikit dia 17.20 atau 21 Mulai- atau 18 begitu. Berarti Mulai Bapak rekor di ini tadi sudah mau setengah. Ya sudah 17.20-an mau lebih Bapak. lah. 17.20-an lebih. Hampir setengah 5 tadi, Bapak. 5.27, 4.27 tadi. Ya, berarti proses coaching di ruangan aman, pas, kurang lebih Pas, pas. Bapak. Kemungkinan. Kurang lebih Dia pas. lebih juga 1-2 menit. Tidak apa-apa dia lebih sampai misalnya sampai 20 menit satu orang juga tidak apa-apa. Oh. Aman saja, waktu tidak ada masalah, yang penting prosesnya berjalan. Yang dikhawatirkan tuh jangan sampai waktunya luas lalu akhirnya kita bercerita yang lain. Nah, itu. Sesuai alur. Tapi sesuai alur Tirta tadi. Ya, saya ikuti, semua bisa. Hanya Pak Frans tadi hampir tenggelam dari Pak Frans, saya lihat. Ada perbincangan tadi sudah hampir menuju ke apa? Hal lain. Iya, bukan hal lain, maksudnya ke masalahnya, bukan ke coachingnya. Oh iya, Pak. Iya. Itu yang tentang orang tuanya, Pak kenal dan lain-lain tadi. Ini tapi syukur bisa kembali tadi. Dia mau belok tapi tidak jadi. Ini agak bahaya nih, tapi saya mau masuk ini sebentar rekam. Tapi syukur bisa kendalikan lagi. Tidak apa-apa, ini baru kali kedua. Nah, dengan latihan ini maka setelah ini sudah buat untuk ke rekan guru sudah bisa. Saya pastikan bisa. Sempurna ya, itu memang butuh waktu. Tapi hal-hal sederhana yang sesuai kemampuan kita sudah bisa buat. Saya yakin itu. Oke, masih berapa orang yang di luar ini? Masih ada satu ya? Satu yang belum masuk. Ibu Joventa kayaknya. Ibu Joventa sudah masuk. Oh, Ibu Maria Lusmi. Pak Felix punya teman. Oke, baik, kita lanjut dulu ya. Kesempatan berikutnya kita melakukan refleksi. Jadi teman-teman boleh membacakan hasil refleksi yang dibuat waktu di rukol 1, kemudian boleh ditambahkan dengan situasi yang dialami hari ini ya. Bisa dibuatkan perbandingannya seperti apa, kemudian masih kurang di mana yang harus ditingkatkan. Oke, silakan. Refleksi kemarin sudah dibuat toh? Refleksi yang catatan yang waktu dicatatkan rukol itu ya. Sudah Bapak, sudah. Itu yang disampaikan. Itu yang disampaikan dengan pengalaman tadi. Saya tadi memang
PPT juga saya kebas keluar semua, LMS juga saya keluar karena rekamannya jadi saya tidak lihat tadi. Tapi maksudnya rujukannya tetap kita gunakan rujukan pertanyaan pada ini ya, pada LK yang 2 hari lalu sempat kita hari kedua bukan 2 hari lalu. Hari Jumat waktu ya? Hari Jumat yang pernah kita isi. Nah. Ya. Oke. Silakan. Siapa yang lebih dulu? Ibu Renelis, silakan Ibu. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya merefleksikan apa yang sudah kita lakukan tadi, yaitu coaching. Di sini kalau saya sebagai coach Bapak, yang saya alami tadi, yang percakapannya sudah berjalan sudah baik, agak baik dari yang kemarin, latihan kemarin. Pertanyaan-pertanyaan juga sudah secara dalam hal ini secara spontan, karena kalau kemarin itu mesti lihat dulu dilihat di LMS, yang kita lihat apa yang bagian tujuan itu apa saja yang harus dijawab, ditanya di bagian identifikasi aksi nyata, lalu tanggung jawab apa. Tapi tadi dengan sendirinya keluar Bapak, dengan mendengar cerita curhatan dari Kuci teman saya, lalu dengan sendirinya keluar pertanyaan-pertanyaan itu, menggali, lalu sehingga rekan saya dalam hal ini Kuci bisa menemukan jalan keluarnya, kemudian merancang apa yang nanti dilakukan sampai dengan tujuan dari percakapan yang kami lakukan tadi itu apa yang didapatkan. Jadi seperti itu Bapak. Jadi yang saya lakukan di sini, kami dua lakukan di sini dengan bersama Pak Hendrik, bahwa di sini kami betul-betul konsentrasi dalam mendengarkan sebagai coach, mendengarkan konsentrasi atau fokus mendengarkan Kuci bercerita persoalannya, lalu pertanyaan-pertanyaannya secara langsung keluar, karena tidak lagi seperti yang kemarin lagi latihan, tetapi kali ini sudah agak lebih baik Bapak. Demikian Bapak, terima kasih, saya kembalikan. Oke, baik, terima kasih Ibu Renelis. Intinya sudah ada kemajuan. Kalau waktu latihan itu kita sepertinya membaca saja, kali ini sudah mulai membaca dan ya sedikit lirik, silakan. Iya. Oke, Ibu Siti, silakan Bu Siti. Ya, baik Bapak. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Jadi dari awal yang pertemuan, dari awal yang tahap latihan kemarin itu, memang proses percakapan sudah sesuai dengan alur Tirta dari awal sampai tadi juga sudah oke. Alur Tirtanya masuk. Lalu yang sudah baik dalam percakapan yaitu sudah sesuai alur Tirta. Kemudian Pak Is sudah bisa menjadi pendengar yang baik. Sebagai coach sudah bisa mendengarkan curhatan dari coachi dengan baik. Kemudian apa yang perlu ditingkatkan itu, sebagai coachnya saya merasa presensinya Pak Is yang masih kurang. Karena pertama kamera tidak on. Yang kedua apalagi sambutan-sambutan di antara percakapan itu yang saya rasa masih kurang. Seperti kalau dalam bahasa Inggris itu dibilang hesitation devices. Jadi pada saat ngomong ada yang oh iya betul, oh oke, nah, seperti itu kan. Kemudian itu yang Pak Is masih kurang. Lalu untuk yang apa yang harus dilakukan untuk tetap dalam kondisi presence, ya kalau saya itu tetap memberikan kata-kata di antara jeda-jeda waktu itu, kemudian lebih meluangkan, menyapa coachnya dengan lebih ramah, menanyakan kabar dengan lebih ramah, itu yang perlu ditingkatkan. Jadi kalau saya mungkin cuman begitu Bapak, terima kasih banyak. Oke, baik, terima kasih Ibu Siti. Dari penjelasan Ibu Siti sudah cukup menguasai ini saya lihat ini. Dari segi teori juga kelihatan beliau sudah cukup menguasai. Sebenarnya itulah ya yang coaching itu kan sebenarnya begitu. Jadi memang kita harus bisa hadir penuh, kemudian supaya bisa menunjukkan bahwa kita hadir penuh ya ketika omong, lalu kita merasakan emosinya ya, ketika kita hadir penuh ya.
kita merasakan emosi mau dia sedang kesal, sedang jengkel. Iya, oh baik. Oh ya, pasti ada jeda apa ya? Setelah coach omong kita memberikan Respon gitu. ya respon ya, kita memberikan respon bahwa emosinya tuh sekarang ada di kita. Begitu. Oke, Pak Leonardo silakan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan terkait pengalaman coaching yang pada hari Jumat lalu 30 menit, kemudian pada hari ini 15 menit. Secara saya coba bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa ada peningkatan pada sebelumnya itu untuk alurnya tidak terlalu berurutan, tapi kalau ini hari saya coba sudah merasakan bahwa sudah ada alurnya sudah mulai tertib. Kemudian saya coba merefleksikan bahwa untuk coaching ini sebenarnya tidak membutuhkan sebuah keterampilan khusus, cukup dengan bisa memahami secara mendalam apa yang dialami oleh rekan, tanpa melihat dari diri sendiri, tanpa artinya jangan coba membuat hubungan antara apa yang rekan alami dengan apa yang pernah saya alami, tetapi murni bagaimana kita melihat apa yang diceritakan oleh rekan itu sendiri. Itu kemudian kalau dari segi coachingnya dibandingkan kemarin, hari ini Pak Edo luar biasa, karena kesannya kemarin itu seolah-olah bahwa saya harus mencontohi semua pengalaman yang diutarakan oleh Pak Edo. Sampai kemarin Pak Edo bercerita tentang, oh ya dulu saya di sekolah lama itu kepala sekolahnya begini begitu. Jadi coba, jadi dia bercerita tentang pengalamannya, sampai Pak Fasil juga kemarin sempat tegur, wah berhenti bercerita. Saya sepertinya kemarin bahwa saya coach tapi saya lebih banyak mendengar, bukan mengutarakan apa yang menjadi masalahnya saya. Jadi Pak Edo kemarin sebagai coaching mendominasi semua, tetapi hari ini luar biasa sekali Pak Edo. Mungkin hasil dari refleksi bagaimana akhirnya ya ada peningkatan untuk Pak Edo pada hari ini. Mungkin itu saja Bapak, saya kembalikan. Oke, baik, terima kasih Pak Leonardo. Saya juga amati memang di modul 2.3 ini memang Pak Bernardus Odo ini memang menguasai medan, saya lihat. Tadi di proses coaching juga sama. Ini orang ini kehebatannya baru mulai muncul di 2.3 ini. Kemarin simpannya di mana ini sebenarnya? Oke, Pak Felix tadi angkat tangan Pak Felix. Silakan Pak Felix. Ya, sesi terakhir jadi tariknya ikut suka. Oke, baik, terima kasih Bapak terkait dengan metode coaching ini. Intinya bahwa kita yang pertama itu kita harus bisa mendengarkan penuh. Itu yang saya rasakan. Ketika kita mendengarkan penuh, maka dengan sendirinya, dengan otomatis pertanyaan bermakna akan muncul. Karena ketika kita mendengar dengan baik, otomatis pertanyaan-pertanyaan kita akan tanyakan dengan sesuai dengan keadaan yang dialami oleh kuci itu sendiri. Lalu yang kedua bahwa yang disampaikan oleh Bapak Fasil terkait dengan kita tidak mempersoalkan masalahnya, tapi yang kita persoalkan itu kucinya. Bagaimana dia bisa mengembangkan kompetensinya untuk bisa mengatasi masalah tersebut. Itu yang saya dapatkan terkait dengan pembelajaran coaching ini. Jadi kita harus bisa berusaha untuk membuat kuci itu mengembangkan kompetensinya, mau membuat sesuatu yang bisa mengatasi masalahnya sendiri. Itu yang saya dapatkan, sehingga kalau kita benar-benar mendengarkan penuh, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Itu yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Felix. Ya, saya simpulkan.
memang yang pertama itu kita harus bisa hadir penuh ya. Harus bisa hadir penuh. Jadi kalau misalnya kita hadir, kita melakukan coaching sebagai coach, lalu kalau kita masih ada gangguan-gangguan lain, maka agak sulit kita hadir penuh saat itu. Nanti coach bercerita seakan-akan merasa bahwa saya tidak didengar begitu. Itu nanti proses coachingnya tidak berjalan bagus. Karena memang coach akan merasa bahwa tidak dihiraukan. Maka salah satu syarat pertama itu memang harus hadir penuh. Kemudian yang kedua itu kan kita harus mendengar aktif. Jadi kita dengar aktif betul itu. Mendengar aktif ya. Mendengar aktif. Nah, kalau misalnya kita mendengar aktif, lalu kalau kita bisa menangkap kata kuncinya, maka kompetensi yang ketiga yaitu kita mengajukan pertanyaan berbobot bisa terwujud. Lalu kita mendengar aktif. Tadi juga saya sudah ingatkan ya, ketika mendengar aktif, kalau misalnya kata kunci yang kita ambil itu kalau masih belum jelas, kita balik bertanya lagi, apakah yang dimaksud tadi ini? Sehingga segera kita kembali kepada hal yang benar-benar menjadi kata kunci yang disampaikan oleh coach kita. Kemudian prosesnya harus proses memberdayakan. Artinya bahwa tidak boleh memberikan nasihat. Tidak boleh memberikan nasihat. Saya punya kekhawatiran itu begini. Misalnya kita sebagai seorang guru senior, lalu kita melakukan coaching terhadap guru yang junior, itu maka harus disiplin betul. Bisa saja tanpa sadar muncul itu. Tanpa sadar muncul kita menasihati. Dan itu yang istilah instruktur saya itu dia katakan kepo, yang seperti itu. Kepo. Jadi kita justru tergiring. Nah, saya awal saya coba, itu juga begitu. Saya melakukan kesalahan begitu. Saya melakukan kesalahan ketika saya melakukan coaching dengan seorang guru. Jadi terkesannya bahwa dia mendengar apa yang harus saya sampaikan, saran apa untuk dia. Dan itu rupanya cara mengharapkan itu membuat saya akhirnya tergiring. Dan proses coachingnya tidak berjalan sesuai yang dimaksud kan. Saya coba lagi baru bisa itu. Jadi kita harus menahan diri betul ya, terutama berhadapan antara yang senior dengan yang junior. Oke, Pak Hendrik silakan berkata-kata. Baik, Bapak. Kalau dari saya, kita cukup menangkap apa yang disampaikan, apa yang kita pelajari tentang coach dan coaching ini. Jadi intinya bahwa kita hanya bisa mendengar, membuat pertanyaan, tetapi tidak bisa memberi solusi. Itu kuncinya. Kita hanya bisa ya. Betul. Itu. Terus terkait dengan apa yang disampaikan teman-teman tadi, sudah bagus, semuanya sudah baik. Kita dari saya pribadi yang kadang saya terlintas dalam benak saya ketika saya bertanya itu, kadang muncul terlintas di benak saya itu, ini sesuai tidak dengan Tirta. Itu yang membuat saya grogi. Alurnya tadi, tetapi pertanyaan bermakna tetap kita lakukan. Kita mendengar penuh, bertanya sesuai apa yang disampaikan oleh si coach, tetapi terlintas tiba-tiba di bayangan saya itu, saya tanya ini sesuai tidak dengan alur Tirta. Nah, itu yang menjadi grogi saya, Bapak. Mungkin saya sampai di situ, saya. Oke, terima kasih Pak Hendrik. Diskusi kita tentang ini mungkin kita akan buka lagi ya, melalui grup WA juga bisa, atau kita bercerita. Tapi segala hal yang menjadi kebingungan itu coba nanti kesempatan instruktur itu jangan diam, supaya banyak bertanya ya. Ketika diberi kesempatan itu jangan tunggu lagi. Jangan tunggu lagi. Jadi selama proses belajar ini hal-hal yang menjadi kebingungan, nah itu yang harus disiapkan memang sih ya, ketika diberi kesempatan langsung bertanya. Nah nanti pasti saya juga ada di dalam nanti, sehingga kita akan mengikuti proses yang nanti akan disampaikan oleh instruktur itu lebih pas ya.
saya tidak terlalu berani untuk menyampaikan lebih jauh dulu, dan saya titip satu pesan lagi, tolong tanyakan ke instruktur. Bagaimana kalau coach itu menceritakan begitu banyak hal, begitu banyak soal ya, ketika itu. Nah, kira-kira sebagai coach kita buat apa? Coba itu yang. Nah, saya ada tips, tapi itu saya pakai pribadi. Kita dengar instruktur dulu. Kita dengar instruktur dulu, baru ini kita bisa tahu persis bahwa yang lebih betulnya ya seperti apa. Karena bagaimanapun juga kalau mereka instruktur kan belajar lebih khusus lagi ya berkaitan ini. Jadi kita dengar instruktur dulu. Saya tidak berani untuk mendahului dari hal-hal yang menjadi kebingungan, nanti bisa di drop nanti pada saat elaborasi pemahaman. Oke, teman-teman, saya pikir kita cukup dulu ya, kita akhiri dulu. Sudah jam 6:20, hampir setengah 7 nih. Nah, jadi kita akhiri dulu pertemuan kita. Sakit, Dok. Nah, dan saya akan kirim setelah seluruhnya masuk ya. Seluruhnya masuk, karena saya rekam seluruhnya ada 13 ada 13 rekaman yang masuk drive saya, jadi butuh waktu, mudah-mudahan besok sudah ya. Karena 13 rekaman, jadi kalau sudah maka saya, kalau sudah muncul saya langsung kirim. Kemudian uploadnya apa bisa potong sendiri kah? Potong sendiri baru di upload. Yang di upload itu yang ketika kita menjalankan tugas sebagai coach. Bisa Bapak. Bisa Bapak. Teman-teman yang tidak bisa, apa bisa minta bantuan kepada yang bisa? Iya, Bapak. Baru kami saling. Nanti kami saling komunikasi. Oke. Saling membantu. Saling kolaborasi. Ya. Dan nanti saya kirim ke salah satu teman saja. Kemudian silakan download, lalu bagikan, kemudian potong, lalu tambah lagi dengan bagian depannya sebagai pengantar sedikit, silakan. Nah, silakan. Lalu yang tadi saya ingatkan tadi, suara back sound-nya itu, musik yang tadi ya, kalau memang tidak terlalu perlu, tidak usah saja. Tapi kalau misalnya isi saja, itu maka suara harus sekecil mungkin, supaya kita dengar jelas yang apa yang dikatakan itu yang harus jelas betul. Begitu ya? Ada yang mau ditanyakan? Ya, Pak Felix. Ini terkait apa demonstrasi kontekstual Pak, untuk tugasnya itu. Oh ya. Iya, betul. Pembagian untuk 3 CGP, yang 1 sebagai pengamat, 2 sebagai 1 kunci, 1 coaching juga, coach juga. Jadi kira-kira ini bagaimana untuk bisa tugas ini bisa berjalan, ini akan masih. Ya, malam ini saya bagi memang ya. Oke, Bapak. Malam ini salam kirim pasangan dari 3 karena ini 12, maka pas kita ada 4 kelompok. Ada 4 kelompok. Nah, jadi 1 bertindak sebagai pengamat, 1 bertindak sebagai coach, 1 bertindak sebagai coachee. Lalu rolling lagi. Iya. Rolling lagi. Sehingga semua mendapat kesempatan sebagai pengamat, sebagai coach, dan juga sebagai coachee. Bisa atur sendiri toh? Tinggal digeser saja, diputar kali. Bisa. Yang penting bagi orang dulu Bapak. Ya, 1 CGP hanya memainkan 1 peran dari 3 tadi. Jadi misalnya, kalau begitu saya jadi coach 2 kali. Oh, tidak bisa. Harus satu-satu sehingga 3 peran. Tapi informasi lebih jelasnya setelah ini. Saya temu tadi di kelas ini yang tanyakan atau kelas yang sebelah. Sempat tanya yang hal yang sama ini. Saya bilang nanti saya buka LMS dulu karena tadi rekaman sekian banyak sehingga saya tidak berani buka LMS tadi. Semuanya saya kasih mati karena rekam terlalu banyak tuh. Sehingga sebentar juga akan saya jawab.
Sehingga peran pengamat itu awalnya dia harus ngomong apa, itu juga ada di dalam. Coba baca cermati di LMS itu. Sehingga tidak bisa memimpin, seakan-akan memimpin proses coaching. Bukan. Biasanya ada sebelum pengamatan, setelah pengamatan, begitu ada sesuatu di situ. Iya. Kemudian nanti juga sepertinya ada di bagian pendamping individu kalau saya tidak salah itu. Ini saya belum baca ya. Belum lihat betul, hanya ini saya omong dari pengalaman saja. Itu juga ada lagi. Di lokal. Ya. Di pendampingan individu. Ya. Sepertinya ada lagi nanti. Oh, suara trouble. Ya. Ada lagi angkat tadi? Oh, Pak Felix lagi? Ini terkait juga dengan aksi nyata nih. Karena saya lihat kayaknya kemungkinan ada rekaman dengan melakukan supervisi begitu. Sehingga di dalam kelas penting berarti setelah Januari, karena sekarang sudah akhir semester, terus pembelajaran sudah tidak berjalan, sehingga batas waktu aksi nyatanya itu mungkin kira-kira sampai kapan, karena di dalam itu tidak ada. Oke. Aksi nyata kan biasanya coba lihat dia punya ini deadline-nya. Deadline ada Bapak. Tidak ada. Aksi nyata kan nanti lewat PMM itu. PMM. Oh, tidak ada kan? Ya hampir sama dengan kemarin di modul 1.4 itu kita buat Nanti maksudnya di portofolio kayaknya itu di Google Site. Iya itu masih di portofolio nanti. Nah, dia masuk di portofolio, kemudian itu uploadnya di PMM itu aksi nyata. Tapi kalau aksi nyata modul yang Dodet hanya modul yang kemarin yang kita sosialisasi itu kayaknya. 1.4 yang di 1.4 saja, yang lain tidak ada itunya. Coba nanti saya lihat biasanya mengakhiri satu paket itu biasanya ada aksinya. Iya, hanya dia tidak ada date-nya. Sehingga 2.3 sangat mungkin aksinya akan kelihatan. Date-nya yang tidak ada. Date-nya yang tidak ada. Itu kan nanti aksinya kita kirimnya di PMM, kalau di LMS tidak ada, kita kirim aksi nyatanya. Oh ya, oke. Ada. Maksudnya ke PMM baru PMM. Linknya saja gitu. Date-nya yang tidak ada. Dia punya rekaman itu nanti dikirim ke PMM macam modul 1.4 kemarin. Itu baru kirim linknya di LMS. Yang linknya di LMS. Hanya yang kita perlu pastikan ini terkait dengan dua date-nya ini, karena kita sudah masuk pada akhir semester ini, jadi tidak ada pembelajaran. Itu karena saya lihat pengalaman mereka yang angkatan 7 juga ada yang aksi nyata juga belum selesai semua. Saya sudah tulis, nanti berakas sisakan. Nanti saya akan sampaikan. Tadi ada pembagian untuk kepentingan DK. Kemudian ada aksi nyatanya tadi. Oke, Bapak. Oke. Kita akhiri dulu. Saya menyampaikan terima kasih banyak partisipasi kita. Proses kita sudah rekaman akan segera dan mohon maaf sekali lagi untuk emosi. Pak Felix itu yang bikin.
Saya tahu, makanya saya langsung japri Bapak. Saya langsung. Oke, mari kita tutup pertemuan kita dengan doa yang dipimpin oleh Pak Felix. Masih mood. Minta maaf, saya yang pimpin atau Pak Felix, Bapak? Oh, Ibu Renelis. Oh ya, saya. Baik. Oh ya. Baik, Bapak, Ibu, mari kita lihat untuk doa menutup kegiatan kita. Saya awali dengan keyakinan saya, kita yang lain bisa menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, begitu besar kasih-Mu kepada kami insan manusia, sehingga Engkau masih menuntun kami, membimbing kami dan menyertai kami sampai dengan detik ini. Kami bersyukur karena kami Engkau sertai dalam keadaan sehat walafiat sampai dengan kegiatan kami selesai. Bapa, semoga apa yang kami belajar, apa yang kami lakukan, dan apa yang kami sudah rancang, semoga menjadi pegangan hidup kami, dan semoga kami bisa terapkan dalam kehidupan kami, terutama dalam dunia pendidikan, demi kemajuan pendidikan dan perkembangan peserta didik kami. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Nama-Mu kami puji hari ini sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Malam baik. Kirim di grup. Malam baik. Bagian kelompok